Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sebentar lagi atau kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bahkan sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, berkait pembelajaran bahasa Indonesia di bulan Ramadan, ini adalah salah satu alternatif bagaimana atau apa kaitannya bahasa Indonesia dengan kajian bulan Ramadan, khususnya dikaitkan dengan Al-Quran. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat Ramadan, turunnya Al-Quran atau wahyu yang pertama, kemudian kaitannya dengan bahasa Indonesia, serta kondisi nyata, kondisi real belakangan ini bangsa Indonesia tentang minat baca. Baik anak-anak, atau mungkin Bapak Ibu, atau mungkin yang lain, ini sekali lagi ini salah satu alternatif belajar saya mengaitkan antara Al-Quran, antara Ramadan dengan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bulan suci Ramadan atau bulan Ramadan bisa disebut bulan istimewa karena pada bulan tersebut itu turun Al-Quran, wahyu yang pertama, yaitu surat Al-A'laq, yang merupakan petunjuk bagi umat manusia dan pembuktian adanya Nabi dan Rasul, serta sebagai tuntunan hidup dan kriteria benar dan salah. Pada waktu itu atau saat turunnya Al-Quran itu biasa kita sebut dengan nuzulul Quran. Ya. Wahyu yang pertama turun, yaitu tadi yang saya katakan, itu saat Nabi Muhammad berada di Gua Hira, surat Al-A'laq ayat 1-5. Inilah mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan istimewa. Berikutnya, nah, apa dan bagaimana surat Al-A'laq itu? Ya, yang pertama muncul atau yang pertama turun surat Al-A'laq itu ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'alamal bil qalam. 'Alamal insana malam ya'lam. Ini ayat 1-5. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kalau anak-anak atau para bapak ibu memahami sekelumit tentang surat Al-Alaq ini, ya, Al-Alaq ini artinya segumpal darah tadi. Jadi manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Yang menurut hakikatnya mungkin tidak berarti, tetapi itu akan menjadi sangat berarti saat Allah memberikan arti. Untuk memberikan arti itu kita harus bisa atau kita melakukan membaca. Membaca dalam artian bukan A, B, C, D, tetapi membaca itu mencermati, mengamati, meneliti secara makronya seperti itu. Sehingga kalau kita sudah cermat, kalau kita sudah paham tentang apa yang di dunia ini, maka kita sebenarnya tidak ada artinya. Kita itu zero, kita itu nol, kita itu tidak berharga. Ya. Kemudian khusus ini yang ayat 4 misalnya, yang mengajar manusia dengan pena atau kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, sehingga menjadi berarti. Dari segumpal darah tadi, setelah kita mau membaca, mau memberi arti pada diri kita sendiri, maka kita akan sangat berarti. Sebenarnya kita kan diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia.
di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain gitu. Ya, berilah kamu arti. Allah tidak akan mengubah nasib kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Baik buruk itu tidak terlepas dari kita sendiri yang menentukan. Gitu ya, anak-anak. Nah, kalau kita lihat, kalau kita amati dari kelima ayat tersebut atau wahyu yang pertama tadi, ya, itu sebenarnya intinya ada tiga. Yang pertama kita harus selalu menyebut nama Allah. Kemudian terbiasa untuk selalu membaca literasi. Selalu berusaha tidak mudah menyerah, jadi ulet. Jadi sebenarnya tiga hal ini yang mendasari, ini adalah watak dasar manusia yang harus dipenuhi supaya kita berhasil. Supaya kita berhasil. Terbiasa untuk selalu membaca. Ini sangat erat dan ini sangat terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Maka jadi sebenarnya bahasa Indonesia dengan 4 aspeknya, membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, itu sangat sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Bahkan wahyu yang pertama turun saja adalah perintah membaca. Artinya orang Islam itu harus pintar. Orang Islam itu harus pandai. Orang Islam itu harus mengerti dan kaya. Karena malas membaca berarti kebodohan. Dan kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Jadi kita itu harus kaya, kita itu harus pintar, kita itu harus pandai. Sehingga terhindar dari kemiskinan. Ini sangat erat, makanya bahasa Indonesia itu sangat terkait dengan Al-Quran. Wahyu yang pertama kita aja diminta untuk membaca, mengamati, meneliti ya, apa yang diciptakan, apa yang yang di bumi. Jadi membaca bukan artian membaca ABCD ya, artinya membaca, mengamati, mencermati apa yang ada, fenomena alam dan seterusnya. Tetapi faktanya apa? Gitu kan, kita harus kaya, kita harus pintar, tapi faktanya apa? Menurut UNESCO pada tahun 2016 mengadakan penelitian survei terhadap 61 negara di dunia menunjukkan kebiasaan membaca di Indonesia tergolong sangat rendah. Hasil studi yang dipublikasikan dengan nama The World's Most Literate Nation menunjukkan Indonesia berada di peringkat 60, hanya 1 tingkat di atas Botswana. Miris, anak-anak, miris kita kalau melihat seperti ini. Padahal dari perintah Al-Quran, padahal wahyu yang pertama turun aja kan sudah diminta untuk membaca. Membaca. Maka dari itu inilah tugas-tugas kita. Membangkitkan minat baca, mengajak untuk berliterasi, mengajak untuk mencermati itu luar biasa. Membaca buku, membaca, sekarang kan kebanyakan bergeser. Dunia digital, nggak apa-apa. Tetapi dipilih yang pas, dipilih yang cocok. Pendampingan orang tua sangat diperlukan dengan kondisi yang seperti ini. Ya. Itu kira-kira anak-anak. Akhirnya, ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Man jada wajjada. Ya, kira-kira demikian anak-anak dan Bapak Ibu sekelumit belajar saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tulisan bahasa selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih.